Boleh kita baca sama-sama surat Al-Asr? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang beramal soleh, mereka-mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Beriman, beramal soleh, dan saling nasihat menasehati. Di dalam Islam, nasihat menasehati termasuk adalah dasar agama. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, agama adalah nasihat, kata Rasul. Nasihat buat siapa? Nasihat buat Allah, Rasul, kitab, para pemimpin, dan segenap kaum muslim. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kita ini dengan saudara kita seperti cermin. Kalau kita melihat ada aib di saudara kita, ada aib di diri kita, kita akan cepat-cepat untuk memperbaikinya. Kenapa cermin? Ibu kalau misalnya nggak ada cermin, kira-kira bisa ngelihat mata nggak, Bu? Ada beleknya kelihatan nggak? Enggak. Ngelihat hidung ada upilnya kelihatan nggak, Bu? Enggak ya. Kemudian ada ketombenya di rambut kelihatan nggak? Enggak. Kita membutuhkan cermin untuk bisa melihat dan memperbaiki penampilan kita. Begitu pula dengan sesama mukmin yang disabdakan oleh Rasul seperti cermin, ketika melihat aib di saudaranya cepat-cepat diperbaiki. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat? Mbak Faivi tadi luar biasa, karena salah satu ciri orang yang baik adalah bersegera pada kebaikan, salah satunya cepat mendengar nasihat. Kenapa ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat? Ada dua. Pertama, di dalam dirinya sendiri, karena dia memiliki sifat sombong, merasa lebih tinggi daripada yang menasehati, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, statusnya lebih tinggi, sehingga kata-kata orang yang lebih rendah kedudukannya tidak mau dia dengar. Dia itu siapa sih? Nggak berpengalaman. Dia itu ilmunya juga apa sih? Dia itu juga siapa sih? Disepelekan orang-orang itu. Padahal menurut Allah, mata kita ini terlalu kecil melihat seseorang itu lebih beriman atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Kita melihat, oh dia pakai jilbab, sholatnya rajin, sementara orang ini kayaknya begini begitu. Padahal belum tentu. Siapa tahu orang yang kita jelek-jelekan itu lebih beriman di hadapan Allah dibanding dengan orang yang kita lihat. Jadi hati-hati dalam melihat orang-orang yang seperti itu, dan hati-hati termasuk golongan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong tadi sudah Ustadz sebutkan bahwa dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah tahu ini, nggak perlu dikasih tahu. Padahal orang itu, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, makanya dibutuhkan nasihat. Saling nasihat menasehati tadi dalam surat Al-Asr, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Bagi orang-orang sombong, nasihat itu akan mental. Celakalah orang-orang yang seperti itu. Karena tidak ada orang yang selamat terus-menerus panjang hidupnya. Kita lihat ada orang alim luar biasa, ada orang soleh, belum tentu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Betul nggak, Bu? Nauzubillah min dzalik. Iya, siapa tahu matinya dalam keadaan suul khotimah, kita tidak pernah tahu. Sebaliknya, kita lihat ada orang yang begajulan, nakalnya minta ampun, siapa tahu dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik karena apa? Karena dia mau mendengarkan nasihat dan memperbaiki dirinya. Kemudian yang kedua, kenapa ada orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat? Sudah disebutkan juga tadi, karena cara penyampaian kita yang memberi nasihat itu salah. Maksudnya benar, apa yang kita inginkan kepada dia, ayat-ayatnya Allah itu benar, hadis-hadisnya benar, tapi caranya yang salah. Tidak semua cara cocok untuk semua orang. Ibu-ibu menasihati anak TK, masa sama dengan menasihati anak kuliahan? Beda caranya. Ngerayu kalau anak TK. Aduh, pinter banget. Kalau untuk yang lebih dewasa, Ustadz, beda lagi. Beda lagi, ngerayu. Gimana? Ya. Jadi beda. Jadi semua orang punya treatment yang berbeda-beda. Kita belajar bagaimana cara menyampaikannya dengan baik supaya tidak terkesan menggurui dan orang itu tidak merasa, ih lo siapa sih?
sosok nasihatin gue. Caranya adalah dengan menyentuh hatinya. Ya, buat Jadi yang di rumah dakwah nih, adalah menyentuh hati. buat yang di rumah nih, kalau termasuk saya, termasuk kita nih, kalau mau menasihati orang, lihat keadaannya, waktunya, tempatnya. Di kerumunan orang, di banyak orang kita negur satu orang itu bukan menasihati, bukan membantu, tapi mempermalukan. Iya, makanya Imam Syafi'i mengatakan aku tidak suka apabila dinasihati di banyak orang, karena kalau di hadapan orang dia mempermalukanku, maka nasihati aku ketika aku sendiri. Gitu. Iya. Mas Ade, tadi kan Mbak Faifi kan cepat banget dengar nasihat nih, Masya Allah. Kemudian tadi Mbak Faifi bilang aku nasihatin orang tuh ada temen yang nakal banget, nggak dengar nasihat. Pernah nggak sih Mas Ade ngalamin hal seperti itu? Nasihatin orang, ngasih tahu seseorang tapi nggak dengar juga. Kalau itu saya pribadi pernah mengasih tahu, tapi menurut filosofi yang saya dapat, Bahasanya keluar nih, bahasanya keluar nih. orang yang dikasih tahu tapi dia nggak mau tahu itu orang yang well prepare. Ya nggak bisa begitu dong, tetap aja harus bisa mendengarkan, itu namanya sombong. Bukannya sombong, waktu saya mau memberi prepare maksudnya apa? itu dilarang merokok. Larang. Jadi gimana? Jadi pada saat saya mau memberitahu dia bilang nggak mau tahu. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi dengerin lagu pakai earphone. Dia lagi Jadi nggak tidur. dengar. Nggak dengar, lagi tidur sih kasih tahu. Kamu kalau mau tidur obat tidurnya minum dulu, takut lupa. Kayak orang salat. Orang salat itu tidak boleh disuruh. Orang tidak boleh suruh salat. Jangan suruh orang salat. Karena Jadi? dia lagi salat. Iya. Udah sholat jadi suruh sholat ya Ustaz. Orang salat itu jangan disuruh-suruh karena dia lagi salat kan? Iya. Alhamdulillah. Coba gini, ketika kita memberi nasihat, nasihatilah apa yang sudah kamu lakukan. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, ma taqulu lima taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Makanya mohon maaf, saya kalau habis tausiah ini, introspeksi juga. Bahkan sebelum tausiah, ini aku mau ngomong apa nanti? Karena ini semua omongan yang keluar dari ustazah itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Jadi hati-hati kalau ngomong. Itu akan minta pertanggungjawabannya. Tapi kadang begini ada Pak Ustadz, orang memberitahu, tapi yang dikasih tahu kadang melihat orang itu. Oh ini orang belum, dia ngasih tahu, belum tentu dia sendiri tahu. Kadang melihat sosoknya dulu. Betul. Oleh karena itu yang terbaik nasihat adalah melalui tindakan. Praktek. Tapi gini, dalam kitab Al-Hikam, seandainya sesuatu itu baik, walaupun kamu tidak melakukannya, kamu tetap ceramain, tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak pernah melakukannya, tapi itu penting kamu beritahukan. Contoh, kita tidak akan mungkin mencari penceramah yang sudah mati. Betul tidak? Masa kita mau dengar ceramah kematian, tapi undang dulu ustaz yang sudah pernah mati. Sampai kiamat kamu tidak bisa dapat ustaz yang sudah pengalaman mati. Betul tidak? Benar. Mau nggak dengerin nasihat pernikahan kalau ustaznya belum menikah? Mau aja. Yang penting ilmunya aja kan? Iya, benar. Ilmunya aja, bukan prakteknya ya. Maka dengarkanlah apa yang disampaikan, bukan Jangan lihat orangnya. siapa, lihat Betul. orangnya. Terus Pak Ustadz, kalau kita lebih muda mau menasihati yang lebih tua itu bagaimana caranya? Bukan, kalau yang tua itu tidak dinasihati tapi diingatkan. Oh iya. Sama aja tuh, istilahnya beda. lain Beda. ya. Kalau atas ke bawah memberi nasihat. Coba. Kalau Bawah bawah ke ke atas mengingatkan. Iya. Oh ya, aku pengalaman juga tuh, bener juga kata Ustazah, kalau namanya mengingatkan itu atau menasehati itu mestinya di saat kita sendiri. Tapi saya pernah itu sampai saya sedih sekali karena ya mungkin akhirnya jadi kayak dipermalukan ya, karena ngasih taunya di depan orang udah gitu sambil bentak-bentak, kok gitu sih Vi, gitu sih begini. Aduh ya, saat itu didengerin, tapi habis itu saya sakit hati. Alasan doang itu mah. Sakitnya tuh di sini. Di mana sakitnya? Di sini. Makanya itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Kalau ingin menasehati tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk mempermalukan. Sehingga itu tadi bahwa ditarik orangnya, omongkanlah berdua ya, untuk membicarakan bagaimana apa yang harusnya diperbaiki, apa yang harusnya tidak boleh dilakukan, apa yang harusnya dilakukan, seperti itu. Kalau di depan orang banyak boro-boro diperbaiki, malah yang ada malah ngedumel dan marah gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah.